Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salisa Sarasabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan struktur fisik puisi. Bentuk dan struktur fisik puisi mencakup perwajahan puisi atau tipografi, diksi, imaji, kata konkret, majas atau bahasa figuratif, dan verifikasi. Yang pertama ada perwajahan puisi atau tipografi. Perwajahan adalah pengaturan dan penulisan kata, larik, dan bait dalam puisi. Pada puisi konvensional, kata-katanya diatur dalam deret yang disebut larik atau baris. Setiap satu larik tidak selalu mencerminkan satu pernyataan. Kumpulan pernyataan-pernyataan dalam puisi membentuk sebuah bait. Sebuah bait dalam puisi mengandung satu pokok pikiran. Pada puisi modern atau kontemporer, pengaturan dalam bait-bait ini sudah berkurang atau sama sekali tidak ada. Bahkan puisi kontemporer tipografinya bisa membentuk suatu gambar. Orang menyebutnya sebagai puisi konkret. Ciri puisi lainnya dari segi perwajahannya adalah halamannya tidak dipenuhi dengan kata-kata seperti prosa. Yang kedua, diksi. Diksi adalah pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Pemilihan kata dalam puisi berhubungan erat dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Pemilihan kata juga berhubungan erat dengan latar belakang penyair. Semakin luas wawasan penyair, semakin kaya dan berbobot kata-kata yang digunakannya. Bahasa puisi juga mengalami penyimpangan bahasa. Menurut Geoffrey, ada 9 jenis penyimpangan bahasa yang sering dijumpai dalam puisi. Penyimpangan bahasa tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyimpangan leksikal. Kata-kata yang digunakan dalam puisi menyimpang dari kata-kata yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, penyimpangan semantis. Makna dalam puisi tidak menunjuk pada satu makna, namun menunjuk pada makna ganda. Yang ketiga, penyimpangan fonologis. Penyair sering mengadakan penyimpangan bunyi untuk kepentingan rima. Yang keempat, penyimpangan morfologis. Penyair sering melanggar kaidah morfologis secara sengaja untuk keindahan bunyi maupun untuk menunjukkan kekhasan, keindividuan, dan kebaruan. Yang kelima, penyimpangan sintaksis. Kata-kata dalam puisi tidak membangun kalimat, tetapi membangun larik atau baris. Yang keenam, penggunaan dialek. Untuk mengungkapkan makna yang diinginkan, suasana dan perasaan yang sesuai, penyair sering menggunakan dialek. Yang ketujuh, penggunaan register. Register adalah ragam bahasa yang digunakan kelompok atau profesi tertentu dalam masyarakat. Yang kedelapan, penyimpangan historis. Penyimpangan historis berupa penggunaan kata-kata kuno yang sudah tidak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kesembilan, penyimpangan grafologis. Dalam menulis kata-kata, kalimat, larik atau baris, penyair sengaja melakukan penyimpangan dari kaidah bahasa yang biasanya berlaku. Yang ketiga, imaji. Imaji adalah kata atau kelompok kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif, imaji penglihatan atau visual, imaji raba atau imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti yang dialami oleh penyair. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera. Dengan kata konkret akan memungkinkan imaji muncul. Kata konkret berhubungan dengan kiasan atau lambang. Contohnya, kata konkret salju dapat melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan kekakuan sikap. Yang kelima, bahasa figuratif atau majas. Majas adalah bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi prismatis, yang artinya memancarkan banyak makna atau kayakan makna. Macam-macam majas antara lain adalah simile, metafora, personifikasi, hiperbola, litotes, ironi, metonimia, sinekdos, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusi, klimaks, dan antiklimaks. Perrin menyatakan bahwa bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang dimaksud oleh penyair.
Alasannya yang pertama adalah bahasa figuratif mampu menghasilkan kesenangan imajinatif. Yang kedua, bahasa figuratif adalah cara untuk menghasilkan imaji tambahan dalam puisi sehingga yang abstrak menjadi konkret dan menjadikan puisi lebih nikmat dibaca. Yang ketiga, bahasa figuratif adalah cara menambah intensitas perasaan penyair untuk puisinya dan menyampaikan sikap penyair. Yang keempat, bahasa figuratif adalah cara untuk mengonsentrasikan makna yang hendak disampaikan dan cara menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat. Yang keenam, verifikasi. Verifikasi dalam puisi terdiri atas rima, ritme, dan metrum. Rima. Rima adalah persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir baris puisi. Rima mencakup onomatop, bentuk intern pola bunyi, dan pengulangan kata atau ungkapan. Yang pertama, onomatop. Onomatop adalah tiruan terhadap bunyi. Dalam puisi, bunyi-bunyi ini memberikan warna suasana tertentu seperti yang diharapkan oleh penyair. Yang kedua, bentuk intern pola bunyi. Menurut Bolton, yang dimaksud bentuk internal ini adalah aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi atau kata, dan sebagainya. Yang ketiga, pengulangan kata atau ungkapan. Pengulangan tidak hanya terbatas pada bunyi, namun mungkin kata-kata atau ungkapan. Bolton menyatakan bahwa pengulangan bunyi, kata, dan frasa memberikan efek intelektual dan efek magis yang murni. Ritma dan metrum. Ritma merupakan tinggi rendah, panjang pendek, dan keras lemahnya bunyi. Ritma akan sangat menonjol apabila puisi itu dibacakan. Metrum dalam lirik puisi artinya ukuran irama yang ditentukan oleh jumlah dan panjang tekanan suku kata dalam setiap baris. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.